Di tepi Sungai Tigris, sebuah pemukiman kuno telah ada selama ribuan tahun. Namun, baru setelah seorang raja dengan ambisi tak terbatas datang, tempat ini berubah menjadi kota paling menakjubkan di dunia kuno. Inilah kisah pembangunan Niniwe, ibu kota kekaisaran Neo-Asyur yang megah. Dan bagaimana Raja Sanherib menciptakan sebuah mahakarya arsitektur yang bahkan masih membuat para insinyur modern takjub. Pada tahun 705 sebelum Masehi, Sanherib mengambil keputusan besar. Dia memindahkan ibu kota kekaisaran dari Durekin ke Niniwe, tapi ini bukan sekadar pemindahan biasa. Sanherib tidak merenovasi, dia merancang ulang seluruh kota dari nol. Dia memperluas Niniwe secara dramatis, hingga kelilingnya mencapai 12 km. Dia menerapkan konsep tata kota yang luar biasa maju, jalan-jalan lebar, alun-alun yang teratur, dan pembagian zona yang jelas. Niniwe dirancang untuk menjadi pusat dunia. Dan ukurannya harus mencerminkan ambisi kekaisaran yang saat itu mendominasi Timur Tengah. Bisa dibilang, ini adalah proyek infrastruktur terbesar di masanya. Pusat dari semua kemegahan ini adalah istana kerajaan yang Sanherib namai dengan bangga, Istana Tanpa Saingan. Nama ini tidak berlebihan. Istana ini adalah demonstrasi kekuasaan dan kemewahan yang luar biasa. Dindingnya membentang seluas lebih dari 80 ruangan, yang semuanya dihiasi dengan relief batu kapur yang detailnya menakjubkan. Relief-relief ini menceritakan kemenangan militer Sanherib, ritual keagamaan, dan kehidupan sari di kekaisaran. Bayangkan berjalan di koridor yang dindingnya dipenuhi dengan ukiran kisah-kisah kejayaan. Di gerbang-gerbang istana, berdiri penjuga raksasa yang menakutkan sekaligus mengagumkan, yaitu Lamassu. Mereka adalah patung banteng bersayap kolosal dengan kepala manusia. Patung-patung monolitik ini, beberapa di antaranya memiliki berat puluhan ton. Dipahat dari bongkahan batu raksasa dan diangkut dari tambang yang jauh, Lamassu bukan sekadar hiasan. Mereka adalah simbol magis untuk menangkal kejahatan dan pelindung kekuasaan sang raja. Untuk membangun istana ini, material terbaik didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran. Kayu aras dari Lebanon, logam mulia, dan batu-batu berharga, semuanya diangkut dan dikerjakan oleh ribuan tenaga kerja. Istana Tanpa Saingan benar-benar sebuah proyek global pada masanya. Namun, pencapaian paling menakjubkan dari Niniwe mungkin bukanlah istananya, melainkan infrastruktur airnya. Ini adalah solusi jenius untuk masalah yang sangat besar. Niniwe adalah kota raksasa yang terletak di dataran yang relatif kering, jauh dari sumber air pegunungan yang melimpah. Bagaimana cara menghidupi ratusan ribu penduduk dan menyirami taman-taman yang luas? Sanherib menjawab tantangan ini dengan sebuah sistem hidrolik yang revolusioner. Dia membangun Aquaduk Jeruan, sebuah saluran air monumental yang membentang lebih dari 50 km. Saluran ini membawa air tawar dari daerah perbukitan yang jauh langsung ke jantung kota Niniwe. Aquaduk Jeruan bukanlah sekadar parit. Ini adalah jembatan air raksasa yang dibangun dari blok-blok batu yang kokoh, melintasi lembah dan sungai. Para ahli menganggapnya sebagai salah satu struktur hidrolik tertua dan paling kompleks yang pernah ditemukan. Bahkan mendahului banyak akuaduk Romawi yang jauh lebih terkenal, inovasi ini adalah kunci kelangsungan hidup Niniwe. Air dari akuaduk ini tidak hanya digunakan untuk minum dan sanitasi. Air ini juga mengairi taman-taman kerajaan yang sangat luas dan subur. Sanherib menciptakan sebuah kebun botani yang berisi berbagai tanaman eksotis dari seluruh dunia. Saking subur dan indahnya taman ini, beberapa sejarawan modern berspekulasi bahwa taman gantung yang legendaris, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, sebenarnya tidak berada di Babilonia, melainkan di Niniwe. Mereka percaya taman tersebut didukung oleh sistem irigasi canggih dari Aquaduk Jeruan. Jadi, mungkin saja selama ini kita salah menempatkan salah satu keajaiban dunia. Niniwe tidak hanya dirancang untuk menjadi kota yang indah, tetapi juga sebuah benteng yang hampir mustahil untuk ditembus. Keamanan adalah prioritas utama. Kota ini dikelilingi oleh bukan hanya satu, tetapi 2 lapis tembok pertahanan yang masif. Tembok bagian dalam saja tingginya mencapai 25 meter dan tebalnya 15 meter. Bayangkan, ketebalannya cukup lebar sehingga beberapa kereta perang bisa berbaris di atasnya. Tembok luar yang lebih rendah berfungsi sebagai lapisan pertahanan pertama. Untuk memasuki kota, ada total 15 gerbang monumental.
Masing-masing gerbang dinamai menurut dewa-dewa penting Asyur. Seperti gerbang adat sang dewa badai, gerbang Shamash sang dewa matahari, atau gerbang Ishtar sang dewi perang dan cinta. Sistem pertahanan berlapis ini membuat Niniwe menjadi simbol kekuatan militer Asyur yang tak terkalahkan. Selama beberapa dekade, kota ini dianggap tidak dapat direbut. Warisan kemegahan Niniwe tidak berhenti pada Sanherib. Cucu laki-lakinya, Raja Asyurbanipal, melanjutkan pembangunan kota ini, tetapi dengan fokus yang berbeda. Di bawah pemerintahannya, Niniwe tidak hanya menjadi pusat politik dan militer, tetapi juga pusat intelektual dunia kuno. Asyurbanipal adalah seorang raja yang terpelajar dan dia memiliki hasrat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dia membangun perpustakaan besar di Niniwe, yang dikenal sebagai Perpustakaan Asyurbanipal. Ini bukanlah perpustakaan seperti yang kita kenal sekarang. Isinya adalah puluhan ribu tablet tanah liat yang berisi berbagai macam pengetahuan. Koleksinya mencakup segala hal, mulai dari astronomi, matematika, kedokteran, ramalan, hingga karya sastra epik. Disinilah salinan paling lengkap dari epos Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua di dunia, ditemukan. Perpustakaan ini menunjukkan bahwa Kekaisaran Asyur tidak hanya mendominasi melalui pedang dan busur, tetapi juga melalui penyimpanan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Niniwe adalah pusat kecerdasan dunia pada masanya. Niniwe adalah sebuah kota yang melampaui zamannya. Ketika kota-kota lain masih bergantung pada sungai terdekat untuk bertahan hidup, Niniwe memiliki pasokan air bersih yang terjamin melalui akuaduk sepanjang 50 km. Ketika kota lain hanya dilindungi oleh tembok tunggal, Niniwe memiliki benteng ganda setebal 15 meter. Kota ini adalah puncak dari kecerdasan teknik sipil dan arsitektur Asyur. Namun, seperti semua kekaisaran besar, kejayaan Asyur pun tidak abadi. Pada tahun 612 sebelum Masehi, setelah pengepungan yang brutal, koalisi bangsa Babel dan Media akhirnya berhasil menembus pertahanan Niniwe yang legendaris. Kota yang dulunya tanpa saingan itu dijarah, dibakar, dan dihancurkan. Kejatuhan Niniwe menandai akhir dari kekaisaran Asyur yang perkasa. Selama berabad-abad, lokasi Niniwe yang megah terlupakan, terkubur di bawah bukit-bukit pasir. Kini, sisa-sisa kota raksasa ini perlahan-lahan terungkap di dekat kota modern Mosul di Irak. Setiap artefak yang ditemukan menceritakan kembali kisah tentang ambisi seorang raja, kecerdasan para insinyurnya, dan sebuah kota yang pernah menjadi pusat dunia. Akuaduk jeruan dan reruntuhan, istana tanpa saingan, tetap berdiri sebagai bukti bisu dari kejayaan sebuah peradaban yang membangun kota tak tertembus. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita tentang sejarah kuno dan keajaiban arsitektur seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.